Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada satu kaidah emas yang diwariskan oleh para ulama kita. Kaidah ini bukan hanya solusi bagi orang-orang yang belum sempurna amalnya, tapi juga motivasi bagi siapapun yang ingin terus berproses di dalam kebaikan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Kaidah ini menyentuh realitas hidup kita, bahwa tidak ada manusia yang mampu melakukan semua kebaikan secara sempurna. Namun itu tidak berarti kita harus berhenti sama sekali. Justru sebaliknya, lakukan yang kita bisa dan lanjutkan perlahan. Yang pertama, ini merupakan ada pondasinya di dalam dalil Al-Quran dan hadis, yaitu prinsip ini bukan sekedar logika manusia saja, tapi didasarkan pada nas yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surah At-Taghabun ayat 16. Dan juga Rasul bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Islam tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran di dalam usaha. Karena Allah tahu siapa yang berusaha dan siapa yang menyerah. Selanjutnya ada juga penegasan dari ulama besar. Al-Aiz bin Abdus Salam mengatakan, "Al-ajzu an ba'dil maqsud la yusqitul maqdur alaih min dhalikal maqsud." Ketidakmampuan meraih seluruh tujuan tidak menggugurkan kewajiban atas bagian yang masih mampu diraih. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menasihati, "Rubba amalin saghirin 'azimun 'indallah bi niyyatin shadiqatin wa 'ajzin shadiq." Bisa jadi amal kecil itu besar di sisi Allah nilainya karena niat dan kejujuran. Selanjutnya juga penerapan di dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah di dalam ibadah. Seorang tua renta contohnya yang tak sanggup sholat berdiri, tidak dibebani untuk tetap berdiri. Ia boleh saja duduk ataupun berbaring. Contohnya seorang muslimah yang belum hafal Al-Quran, jangan tinggalkan zikir pagi dan sore atau surah-surah pendek yang ia bisa. Amal kecil tapi konsisten. Ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Yang selanjutnya, dalam sedekah dan amal sosial, ada juga yang tak semua orang bisa menyumbangkan jutaan, tapi sepotong roti ataupun air minum, bahkan senyum ataupun dorongan semangat bisa menjadi amal besar. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian dari siksa neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di dalam dakwah, Anda tidak harus menjadi ulama untuk berdakwah. Sampaikan apa yang Anda tahu, ucapkan kebaikan, tunjukkan akhlak. Kadang satu nasihat kecil bisa mengubah hidup orang lain. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ada juga kisah hidup orang saleh yang menjadi inspirasi di dalam bertahap di dalam amal saleh, yaitu kisah Fudail bin Iyad, di mana Fudail awalnya adalah seorang perampok jalanan, tapi ketika mendengar ayat "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah, dalam suratul Hadid ayat 16. Lantas ia pun menangis dan bertaubat. Tapi apakah langsung jadi ulama? Ya tentu tidak. Ia mulai bertahap, memperbaiki ibadah, menjauhi maksiat, menuntut ilmu. Proses bertahap itulah yang menjadikan ulama besar. Yang selanjutnya adalah kisah Imam Abu Hanifah.
Abu Hanifah dulunya pedagang kain, namun ia menyempatkan waktu hadir di halaqah ilmu. Sedikit demi sedikit ia belajar. Ia tidak langsung jadi mujtahid, tapi karena istiqamah, ia akhirnya menjadi pendiri madhab besar. Bayangkan jika beliau berkata, "Oh, aku sibuk, tidak bisa hadir semua majelis," lalu berhenti total. Bayangkan saja ayol ikhwah. Yang selanjutnya adalah kisah seorang sahabat buta. Di dalam hadis yang sahih, ada sahabat buta yang ingin izin tidak ikut salat berjamaah karena keterbatasannya. Tetapi ia tetap memaksakan diri datang ke masjid. Sebagian ulama menyebut ia tidak bisa ikut semua salat, tapi tetap berusaha ikut sebagian. Karena ia paham, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Selanjutnya, nilai psikologis dan etika. Ayo ikhwah. Kaidah ini memberikan harapan bagi yang merasa belum sempurna. Ia mengajarkan bahwa tidak semua perubahan butuh revolusi. Kadang cukup evolusi yang istiqamah. Lebih baik bergerak perlahan daripada berhenti karena malu belum sempurna. Allah mencintai sebuah proses, bukan hanya hasil akhir. Kata para ulama, man sara 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan terus di jalannya, maka sampai juga akhirnya. Saudaraku, jangan karena tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz, lalu tak membaca sama sekali. Jangan karena belum bisa memakai jilbab sempurna, lalu enggan mulai dengan berkerudung. Jangan karena belum mampu bangun malam setiap hari, lalu tak pernah tahajud. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Amal yang sedikit dilakukan dengan cinta dan istiqamah bisa menjadi penyelamat kita di alam akhirat. Semoga kita semua tergolong hamba yang terus melangkah meski perlahan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena lebih baik menjadi pelaku kecil yang berjalan daripada pemimpi besar yang diam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.